إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه لا نبي بعده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون من اتقى فقد فاز المتقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله تعالى في كتاب القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ويا معاشر المسلمين وجملة المؤمنين rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat saudara beriman, alhamdulillah segala puji milik Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat wal afiat jasmani dan rohani, nikmat rahmat dan kasih sayang, nikmat tarikan nafas, nikmat langkah yang dimudahkan, nikmat kesempatan untuk berbuat baik, dan nikmat yang paling utama yang terternilai harganya yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mendengar, Allah yang menggenggam jiwa kita, Allah yang telah menakdirkan dan mengantarkan laki kita dengan mudah menuju ke rumahnya Allah ini untuk bisa memenuhi undangan panggilan Allah, hadir dan berkumpul bersama di tempat yang suci ini untuk melakukan sebagian ketaatan kita kepadanya, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya dalam rangka untuk mempertebal amal kebaikan dan menguatkan iman kita sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, dan tentunya pula menerima apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh yang menjadi penggugur dosa serta akan menjadi bekal kita mengharap kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada uswatun hasanah, kekasih Allah, manusia mulia yang terindah yang pernah mengajarkan kami di muka bumi ini untuk menjadi teladan dan panutan yang baik
yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga juga senantiasa tercurahkan dan tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'in serta orang-orang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau pada hari yaumul kiamah nanti, hari di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan kecuali sahabat kita, sahabat Nabi kita atas izin Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meladani akhlak beliau, akhlak Rasulullah. Semoga nanti kita dikumpulkan bersamanya dalam surganya Allah dan terhindar dari siksa api neraka-Nya. Saudara seiman, melalui mimbar Jumat ini, hati ingin mengingatkan dan menasihati diri saya pribadi serta mengajak kepada hadirin jemaah Jumat sekalian untuk senantiasa menumbuhkan iman, menyuburkan takwa di dalam diri kita semua. Sebab hanya dengan takwa lah yang memuja kuat di dalam sanubari kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhir kelak. Wa tasawwadu fa inna khairat taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Aku wahai orang-orang yang berakal. Saudaraku seiman jemaah Jumat rahimakumullah, banyak di antara kita yang sudah tidak asing dengan ayat yang sering kita baca di awal salat kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Aku ciptakan jin manusia melainkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Namun sayangnya banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut, lebih sibuk dengan remeh-temeh urusan lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan peribadatan kepada Allah, sehingga melupakan aktivitas ketaatan kita kepadanya. Saudaraku seiman, berapa jam dalam sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar agama? Di waktu kapan kita sering membaca dan mengkaji Al-Quran? Dan sejauh mana kita beribadah dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluhu? Berapa rupiah yang kita sisihkan setiap bulan untuk bersedekah di jalan Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menunjukkan karakter kita sebenarnya, yang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan akhirat. Kita seolah makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah saja seakan harus menyempatkan. Padahal waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seharusnya kita persembahkan hanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku seiman rahimakumullah, Allah itu Maha Adil. Namun kenapa kita tidak berbuat adil kepadanya? Ketika ada SMS atau WA masuk, kita begitu bergegas untuk membaca dan membalasnya. Namun mengapa saat Allah memanggil-manggil kita agar kita menghadap kepadanya,
Justru kita begitu berani untuk menunda-nundanya. Ketika senior kita, ketika majikan kita, ketika atasan kita memanggil kita, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tapi ketika panggilan berkumandang, hayya 'alas shalah, alangkah berani dan lambannya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita itu adalah Tuhannya atasan kita, Tuhannya majikan kita, dan Tuhan kita semua. Saudaraku seiman rahimakumullah, betapa kecilnya nominal uang ketika sedang berhadapan dengan penjual baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping atau berbelanja. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa infak. Berlalu di hadapan kita ada yatim yang kesusahan hidup. Berapa gerangan lembaran rupiah yang akan kita keluarkan dari dompet kita? Mengapa lembaran merah 100.000 itu menjadi begitu besar nominalnya di saat dibawa ke masjid dan begitu kecil ketika dibawa di pasar atau di mall? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat dan borosnya kita untuk urusan dunia. Mengapa sholat atau membaca Al-Quran kita tidak kerasan dan kita mengeluh berkepanjangan? Jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan betapa singkatnya 15 menit ketika digunakan untuk menatap HP kita. Betapa asiknya apabila pertandingan bola pada perpanjangan waktu. Tapi ketika mendengar khutbah Jumat lebih lama sedikit dari biasanya, kita begitu ringan untuk mengeluh, bahkan menggerutu. Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca pesan-pesan WA, untuk membaca ratusan status di Facebook, lalu bandingkan berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca surat cinta dari Allah Jalla Jalaluhu, yaitu Al-Quranul Karim. Betapa sulitnya menyempatkan waktu untuk membaca 1 halaman kitab suci Al-Quran, dan alangkah mudahnya membaca dan melihat ratusan konten dan komentar lewat di beranda kita. Jujurlah hadirin, kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna, ataukah kita menghabiskan untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu? Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman, alangkah sulitnya merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Allah. Namun begitu mudahnya menyusun kalimat-kalimat panjang ketika mengobrol dengan teman tanpa bermakna. Betapa banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke neraka. Dan betapa banyak orang yang katanya ingin masuk surga, tapi justru kelakuannya menjauhkan dia dari surga sejauh-jauhnya. Saudaraku seiman, tujuan Allah menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan lain. Namun bukan berarti kita disuruh 24 jam dikali 360 hari untuk duduk berdiam di masjid. Bukan berarti kita tidak bekerja dan mencari nafkah lalu menjadi beban orang lain. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dengan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin bekerja untuk menjaga harga diri,
menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Adapun bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan Allah saja, bukan pekerjaan yang remang-remang atau subhan, apalagi yang haram. Kesibukan dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat dia berhenti bekerja untuk menaikkan sholat. Waktunya belajar agama dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga waktu-waktu yang kita lalui ini dalam setiap aktivitas harian kita bernilai ibadah di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin khairil hurril mu'ajjalin sayyidina wa maulana wa safiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabullah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma musharrifal qulubi syarrifu qulubana ala ta'atik. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana waj'al jannata hiya darana. Allahumma barik lana fi biladina waj'alha baladan aminan mutma'innan warzuqna min samaratiha. Rabbi ighfir li khati'ati yaumiddin. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afdal 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma ummatan Muhammad rahmatan 'ammah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله فيكم وفيكم الصلاة.